Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rahayu Hidayah. Saya akan membahas mengenai materi termokimia. Ada yang tahu termokimia itu apa? Nah, langsung saja ya. Jadi, termokimia itu berasal dari kata termos atau panas atau kalor, dan kimia. Termokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari banyaknya panas yang dilepas atau diserap dalam suatu reaksi kimia. Jadi, contoh penerapan termokimia dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita mendidihkan air, itu kan menghasilkan panas, dan menyalakan api unggun. Jika kita berkemah, itu akan menghasilkan panas. Selanjutnya kita membahas mengenai entalpi. Ada yang tahu entalpi itu apa? Nah, entalpi itu merupakan jumlah energi dari semua bentuk energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem yang terdiri atas energi dalam dan kerja. Sedangkan perubahan entalpi atau delta H merupakan besarnya energi kalor yang dibebaskan atau yang diserap dalam reaksi kimia. Entalpi itu dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu delta H sama dengan H produk kurangi H reaktan. Jadi H produk ini nanti bisa lebih besar daripada H reaktan, ataupun begitu sebaliknya, H reaktan lebih besar daripada H produk. Untuk lebih lanjutnya kita pelajari nanti ya. Kemudian kita membahas mengenai sistem. Ada yang tahu sistem itu apa? Nah, sistem itu merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi dan berubah selama proses berlangsung. Jadi, sistem ini yang akan mengalami perubahan. Misalnya, keadaan zat, reaksi, perubahan zat. Sistem itu terdiri dari 3 atau dibagi menjadi 3. Yang pertama sistem terbuka, yaitu sistem yang dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Jadi sistem terbuka ini dapat mengalami pertukaran energi dan materi. Sedangkan sistem tertutup itu merupakan sistem yang dapat mengalami pertukaran energi dengan lingkungan, tetapi tidak mengalami pertukaran materi. Sedangkan terisolasi merupakan sistem yang tidak dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Jadi kalau sistem tertutup itu yang mengalami pertukaran itu hanya energinya, sedangkan materinya itu tidak. Sedangkan kalau sistem terisolasi itu tidak ada yang mengalami perubahan energi maupun materi. Ya, selanjutnya ini contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita membuat sebuah kopi, nah itu kan ketika dirasakan di atasnya kan uapnya panas, itu kan merupakan sebuah materinya, dan gelasnya itu juga panas. Itu merupakan salah satu contoh penerapan dalam sistem terbuka. Sedangkan kalau kita membuat kopi, akan tetapi kopinya itu ditutup, maka kita tidak akan merasakan uap panas yang dihasilkan dari kopi tersebut, dan tetapi kita hanya merasakan pada gelasnya itu kan terasa panas. Nah, itu merupakan sistem tertutup. Jadi dia itu dapat mengalami perubahan sistem dengan energi dengan lingkungan, tetapi materinya tidak dapat mengalami perubahan. Sedangkan kalau sistem terisolasi itu tidak mengalami perubahan materi maupun energi. Jadi energi dan materinya itu tidak berubah. Misalnya termos, kalau kita sudah mendidihkan air, kemudian kita masukkan ke dalam termos, nah air yang di dalamnya itu kan akan tetap panas, dan kita ketika memegang termos itu kan tidak terasa panas, dan ketika kita memegang tutupnya termos itu kan juga tidak akan terasa panas. Nah, itu yang dinamakan sistem terisolasi. Selanjutnya mengenai lingkungan. Lingkungan itu apa? Lingkungan merupakan
hal-hal yang tidak berubah selama proses berlangsung dan yang membatasi sistem dan dapat mengaruhi sistem. Jadi lingkungan tersebut itu misalnya wadahnya. Nah, jadi sistem adalah bagian dari keseluruhan yang kita pelajari. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Misalnya ketika kita mereaksikan reaksi natrium hidroksida dengan asam klorida dalam tabung Erlenmeyer, jadi reaksi antara natrium hidroksida dan asam klorida ini merupakan sistemnya, dan tabung Erlenmeyer ini merupakan lingkungan. Nah, ini merupakan lingkungan. Jadi paham kan? Jadi lingkungan itu wadahnya. Sedangkan sistemnya itu yang ada di dalamnya. Selanjutnya mengenai reaksi dalam termokimia. Jadi reaksi dalam termokimia itu dibagi menjadi dua berdasarkan arah dan perpindahan kalor dan reaksi dan dalam sistem dan lingkungan. Reaksi kimia itu dibagi menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Yang pertama kita membahas tentang reaksi eksoterm. Apa yang disebut reaksi eksoterm? Reaksi eksoterm yaitu reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Ya, misalnya ini. Jadi sistemnya ini menuju ke lingkungan. Sistem lebih panas dari lingkungan. Jadi energinya atau kalornya itu semakin ke luar. Contoh, jadi delta H produk itu lebih kecil daripada H reaktan. Sedangkan delta H-nya itu bernilai negatif karena produk dikurangi reaktan, karena produknya itu lebih kecil. Jadi contohnya delta H negatif 91,8 kJ. Nah, ini reaksinya, kurva. Jadi produknya itu di bawah karena produk itu lebih kecil daripada reaktan, dan delta H-nya perlu kita ketahui itu bernilai negatif. Contoh nyatanya yaitu ketika kita sedang berkemah, kita menyalakan suatu api unggun. Nah, contoh nyatanya itu yaitu reaksi pembakaran pada api unggun ini. Jadi sistemnya itu keluar menuju ke lingkungan. Nah, ini ilustrasinya ya. Selanjutnya mengenai reaksi endoterm. Jadi reaksi endoterm itu merupakan reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi malah masuk ya. Jadi misalnya ini, sistem itu lebih dingin daripada lingkungan. Jadi energi atau kalornya itu malah masuk ke dalam suatu lingkungannya itu. Masuk ke sistemnya, maaf. Jadi delta H produknya itu lebih besar daripada delta H reaktan. Dan perlu kita ingat delta H-nya itu bernilai positif. Nih, delta H sama dengan positif 91,8 kJ. Penjelasan mengenai diagramnya ini. Reaktan itu berada di bawah karena nilai H produknya itu lebih tinggi atau lebih besar daripada reaktan. Contoh nyatanya ketika kita mencairkan es. Jadi suhu lingkungan itu lebih tinggi dari es. Jadi esnya itu mencair karena mendapatkan tekanan dari lingkungannya. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai kalor reaksi. Jadi kalor reaksi itu merupakan jumlah kalor yang diserap atau dibebaskan oleh suatu sistem. Dapat ditentukan melalui percobaan. Kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebanyak 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Besarnya kalor itu dapat dihitung dengan persamaan berikut. Jadi Hi sama dengan MC delta T atau Pi C delta T.
dengan keterangan T merupakan jumlah kalor dengan satuan Joule, delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan Kelvin, M atau massa zat dengan satuan gram. Kemudian C kapasitas kalor dengan satuan Joule per Kelvin, C kecil. Kalau jenis Joule per gram Kelvin. Jadi pada delta T ini itu cara menghitungnya yaitu perubahan akhir suhu dikurangi perubahan awal suhu. Selanjutnya kita membahas mengenai persamaan termokimia. Jadi, persamaan reaksi termokimia adalah persamaan reaksi yang dilengkapi dengan jumlah energi atau perubahan entalpi yang digunakan dalam reaksi. Contohnya yaitu N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Jadi koefisien antara yang kanan dan yang kiri itu harus sama. Delta H sama dengan negatif kilojoule, negatif A kilojoule. Selanjutnya perubahan entalpi standar. Jadi perubahan entalpi standar itu macamnya banyak, ya ada 8. Berikut penjelasan macam-macam dari entalpi standar. Yaitu yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF, yaitu merupakan kalor yang dilepas atau diserap pada reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Kemudian dengan catatan delta HF itu bisa reaksi eksoterm atau reaksi endoterm. Kemudian koefisien Z yang dibentuk itu harus 1, terbentuk dari unsur-unsurnya. Delta HF NH3 sama dengan negatif 46 kJ per mol. Jadi nilai delta H-nya ini bisa positif maupun negatif karena dapat reaksi eksoterm maupun reaksi endoterm. Kemudian koefisien Z yang harus dibentuk itu harus 1. Nih, 1/2N2 itu kan sama saja 1N ya. Kemudian plus 3/2H2 itu kan koefisiennya 1. NH3 ini kan koefisiennya 1. Hanya ada 3. Delta H-nya negatif 46 kJ. Jadi kalau koefisiennya tidak 1 itu bukan dinamakan perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Selanjutnya mengenai perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD. Jadi merupakan kalor yang dilepas atau diserap pada reaksi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi delta HD itu merupakan kebalikan dari delta HF. Koefisien Z yang harus diuraikan itu harus 1, terurai menjadi unsur-unsurnya. Jadi kalau delta HD itu merupakan penguraian, kalau delta HF itu pembentukan. Jadi yang delta HF tadi pembentukan. Penguraiannya ada di kiri, yang kanan itu pembentukan. Kalau delta HD pembentukannya di kiri, penguraian di kanan diuraikan. Jadi delta HD NH3 sama dengan positif 46 kJ per mol. NH3 menjadi 1/2N2 plus 3/2H2. Jadi ini kan dicoret. Ini kan sama saja koefisiennya N-nya 1. Sedangkan ini misalnya dicoret, ini kan koefisiennya 3. Jadi antara kanan dan kiri itu sama. Dan ini kan jumlahnya koefisiennya kan 1. Ya, delta H-nya sama dengan positif 46 kJ. Selanjutnya mengenai perubahan entalpi pembakaran standar atau delta Hg. Merupakan kalor yang dilepas pada reaksi pembakaran sempurna. 1 mol zat dengan gas
O2 atau oksigen. Dengan catatan delta Hc selalu eksoterm. Jadi ini harus selalu bernilai negatif ya. Kemudian koefisien Z yang dibakar itu harus 1. Z direaksikan dengan O2 untuk pembakaran sempurna. Jadi semua zat itu selalu direaksikan dengan O2. Contohnya yaitu delta Hc CH4 sama dengan negatif 890 kJ per mol. Jadi tadi kan dengan catatan X selalu eksoterm. Nah, ini kan benar sudah negatif. Kemudian CH4 itu harus selalu direaksikan dengan O2. Kemudian kita reaksikan menjadi CO2 plus 2H2O. Kemudian reaksi koefisien antara yang kanan ini, yang kiri dan yang kanan itu harus setara. Delta H sama dengan negatif 890 kJ. Selanjutnya mengenai perubahan entalpi netralisasi standar atau delta Hn, yaitu merupakan kalori yang dilepas pada reaksi penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam. Jadi ini delta Hn itu selalu eksoterm atau bernilai negatif. Sedangkan ini delta entalpi netralisasi itu selalu berhubungan dengan reaksi asam maupun basa. Selanjutnya contoh delta Hn HCl yaitu negatif 63 kJ per mol. HCl ini merupakan asam, sedangkan NaOH ini basa. NaCl ini merupakan garam ditambah H2O dan delta H-nya sama dengan negatif 63 kJ. Selanjutnya mengenai perubahan entalpi pengatoman standar atau delta HAT, merupakan kalori yang diserap jika 1 mol senyawa diubah menjadi atom-atom dalam bentuk gas. Contohnya delta HAT CH4 sama dengan positif 1662 kJ per mol. Jadi diubah menjadi atom-atom dalam bentuk gas. Nih, atom-atom ini kan bentuk atom. Nah, ini kan dalam bentuk atomnya juga dalam bentuk gas. Ya, delta H-nya yaitu bernilai positif 1662 kJ. Selanjutnya perubahan entalpi peleburan standar atau delta H-fus, yaitu merupakan kalori yang diserap pada peleburan 1 mol zat padat menjadi cair. Jadi dari padat menjadi cair. Contohnya delta H-fus sama dengan H2O sama dengan positif 6,01 kJ per mol. Jadi tadi ini kan solid, bentuk solid atau padatan itu diubah menjadi liquid atau cair. Selanjutnya mengenai perubahan entalpi sublimasi standar atau delta H-sub, yaitu merupakan kalori yang diserap pada sublimasi 1 mol zat dalam fase padat menjadi gas. Jadi padat menjadi gas. Dengan contoh delta H-sub yaitu H2O sama dengan positif 50,006 kJ per mol. H2O sama dengan solid menjadi gas ya. Solid ini kan padatan dan harus diubah menjadi gas. Nah, ini delta H-nya tadi positif 50,06 kJ. Selanjutnya perubahan entalpi penguapan standar atau delta H uap merupakan kalori yang diserap pada sublimasi 1 mol zat dalam fase cair ya menjadi fase gas. Cair menjadi gas. Contohnya delta H
uap H2O sama dengan positif 44,05 kJ per mol. Ini kan liquid, cair kan? Ini kan diubah menjadi H2O berbentuk gas. Dan delta H-nya yaitu positif 44,05 kJ. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan mengenai perhitungan entalpi yang dijelaskan pada video selanjutnya. Stay tune terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.